Ya, Mbak Napiatun. Oh iya, nggak apa-apa. Udah dibaca kan slide yang PPT yang saya post di grup Facebook? Oke, ya beberapa poin aja, Mbak. Nggak usah semua, diskusi sama teman-teman yang lain bisa juga. Iya, yang itu, Mbak. Ya, are you ready? Oke. Jadi kita kemarin bahas tentang reduction, transposition, register, idiom, ellipsis, cultural aspect, ya, adaptation, and collocation. Ya, could you help me to define all of that points? Define one by one. Ya, ya, dengan Mbak Yeni. Ya, pengulangan dan atau penyimpangan makna. Ya, oke. Berikutnya adverb phrase. Apa yang dimaksud dengan adverb phrase? Ya, ya Mbak Yeni. Jadi adverb phrase itu kumpulan kata yang bukan merupakan verb. Jadi adverb phrase itu apa? Ya, oke. Contohnya apa Mbak? Ya, ya Mbak Umi. Suaranya kedengaran kok Mbak. Ya, could you please explain for me or give me some examples of adverb phrase? Ya, halo. Ya, Mbak Napiatun. Ya, qualifier. Contohnya apa, Mbak? Adjective. Ya, qualifier plus adjective, preposition plus noun, to infinitive plus noun. Nah, contoh kata-katanya apa, Mbak? Contoh adverb phrase-nya. Ya, ya, under the table. Ya, good try. Ya,
Good. Iya. Yang mana, Mbak? Ya, adverb plus adverb. Contohnya apa, Mbak? Ya, right. Okay. How about the others? Mbak Umi kenapa tiba-tiba menghilang? Oh ya? Oh, jadi dia tidak join lagi. Oh ya ya, dia baru masuk. Oh ya ya. Oke, saya maklum. Oke, bagaimana dengan Mbak Napiatun? Ya. Iya. Ah, to 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 infinitive plus noun. Ya. Can you give me the other example, Mbak Napiatun? Contohnya adverb phrase. Contoh lainnya yang tidak disebutkan oleh Mbak Yeni. Sorry, can you repeat it again? Sitting with me and Mira. Apakah itu memang betul bentuk adverb phrase? Coba perhatikan sekali lagi. Kalau adverb phrase itu bentuknya ya, kalau bukan diawali oleh preposition, diawali oleh to infinitive atau qualifier. Nah, qualifier itu contohnya to, very, and so. Can you give me the other example? Tadi contohnya itu kurang tepat ya, Mbak? Ya, itu yang to infinitive, Mbak. Ya, Mbak Umi. Ya, yang to track my running speed. Ya. Bagaimana dengan Mbak Umi? Bisa dengar suara saya? Iya. Oke, kita lagi mereview discussion kita yang kita bahas minggu lalu. Ya, halo. Are you there? Can you continue our review right now? Masih sampai adverb phrase, Mbak. Iya, contohnya apa, Mbak? Iya, iya, terserah Mbak. Yang mana? Yang mana? Over, the false. Ya, over falsehood. Ya, right. Do you have a difficulty in learning adverb phrase, or we continue to another point?
Tapi video link yang saya upload di YouTube ditonton kembali kan, Mbak? Iya, iya, ya seharusnya begitu, Mbak. Oke, iya. Kalau begitu, please you explain the other points like transposition. What does transposition means? Right. How about the example? No control itu kelas kata apa, Mbak? Ya, itu bentuk kelas kata apa, Mbak? No control. Apakah noun atau kata kerja atau kata keterangan atau kata sifat? No control. Ya, noun. Nah, diterjemahkan menjadi apa, Mbak? Mengendalikan. Mengendalikan itu bentuk kelas kata apa, Mbak? Ya, Mbak Napiatun? Verb. Ya, kelas kata kerja. Oke, right. Jadi ya. Oke, how about the definition of register? Ya, jadi Mbak Umi masih ingat apa artinya register? Ini kayak sepertinya sudah 2 kali kita bahas di TM1 sama OL2. Oke, ada yang ingat? Mbak Napiatun? Oke, jadi ya saya jelaskan sekali lagi, register itu adalah variasi bahasa menurut penggunaannya. Oke, contohnya. Contohnya ada yang bisa berikan contoh? Mbak Yeni? Kemarin dicatat nggak? Oke. Contohnya yang kemarin, elaborate dance. Diterjemahkan menjadi apa, Mbak? Iya, kreasi baru tarian atau kreasi tarian yang baru. Oke, how about idiom? Contohnya. Iya, semangat. Yang lain? Idiom kambing hitam diterjemahkan jadi apa dalam bahasa Inggris? Black God. Ada yang ingat? Gak ada horse-nya kok, Mbak. Perasaan Mbak aja. Kambing hitam, contohnya idiom kambing hitam. Terjemahan bahasa Inggrisnya menjadi apa? Ada yang ingat? Iya. Berarti nggak ada yang ingat.
Ya, contohnya kambing hitam, scapegoat, breaking the ice. Ya, breaking the ice seperti diterjemahkan menjadi memecah ketegangan. Ya, dan yang lain-lain. How about ellipsis? Mempersingkat kata atau membuat susunan kalimat yang lebih baik dan lazim. How about adaptation? Hah? Apa, Mbak? Diterjemahkan menjadi apa padanan katanya? Salat, ya. Misalnya sholat diterjemahkan menjadi prayer, ya. Jadi ada perubahan unsur-unsur budaya yang disesuaikan ke dalam bahasa sasaran. Walaupun padanannya tidak tepat, tetapi diusahakan mirip dengan unsur budaya dalam bahasa sasaran. Oke. How about collocation, Mbak? Contohnya apa? Do the homework. Yang lain, Mbak? Make the bed, take a risk, ya, give someone advice, and etc. And then, ya, culture aspect. Apa yang Mbak yang belum paham, yang mau Mbak tanyakan? Nah, jadi perlu saya jelaskan sekali lagi, cultural aspect itu di dalam proses terjemahan tidak bisa ada unsur-unsur budaya yang tidak bisa dipisahkan dan dikesampingkan, karena aspek budaya ini merupakan pembentuk bahasa. Jadi bahasa itu merefleksikan budaya dalam bahasa sumber yang terbentuk dari pola pikir, yang merupakan bentuk pola pikir dan pandangan hidup penulisnya atau penulis yang menuliskan teks bahasa sumber. Nah, jadi penerjemah harus mempertimbangkan aspek budaya ini dalam setiap proses terjemahan, karena budaya itu merefleksikan bahasa sumber dan bisa jadi berbeda dengan bahasa sasaran. Ya, begitulah kira-kira tentang cultural aspect. Contohnya, ya seperti tadi, pecel. Pecel kan tidak ada padanan katanya di dalam bahasa Inggris. Jadi dicari pada kata yang mirip, bentuk makanan yang mirip dengan pecel. Seperti salad. Ya, itulah cultural aspect. Oke, sampai sini sudah paham, Mbak? Oke. Then, we're going into our lesson. There are some points I put on this slide. So we're going to learn about transposition, phrasal verb, amplification, collocation, registers again, correlative conjunction, the new one, borrowing, and reduction. So I will give more explanation in the next section. Nah, berikut di dalam textbook kita jumpai kembali bentuk transposisi. Please open your book on text 1 page 9.4. 9.4. Okay, first we read the
following paragraph. Please Mbak Napiatul help me. Ya. Photography. Oke. Kali ini slide saya bisa Mbak lihat kan? Oke, tidak ada masalah. If you have any problem, you can tell me right directly. Okay? Yeah? No. Photography. On the below. Okay? Oke. Jadi setelah Mbak baca, paragraph 1 tells about what? The main idea. Jenis teksnya merupakan teks apa Mbak? Bentuk informal kah atau bentuk formal? Oke. Bentuk formal. Jadi perhatikan kata pictures di awal kalimat. Pictures. Pictures ini bentuk singular atau plural, Mbak? Plural. Nah, karena di dalam bahasa sasaran, pictures itu lebih tepat diterjemahkan menjadi gambar, bukan gambar-gambar. Ya, alasannya kenapa, Mbak? Supaya teks tersebut tidak terkesan menjadi teks hasil terjemahan, tetapi bisa terdengar lazim oleh pembacanya. Nah, coba perhatikan lagi kata caveman. Caveman kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi apa, Mbak? Manusia. Nah, perhatikan the word man yang saya lingkari. M-E-N. Itu bentuk plural atau singular? Man. Plural dari bentuk ya, kata dasar man. Man juga ya, M-A-N. Nah, di sini penerjemah harus bijak menentukan apakah bentuknya harus sama dengan bentuk yang terdapat di dalam bahasa sumber. Nah, jadi di dalam teks ini, menurut konteks teks ini, caveman lebih tepat diterjemahkan menjadi manusia gua, bukan manusia gua, karena nanti terkesan janggal atau tidak lazim. Nah, berikutnya Text 12 page 9.18. Have you found it? Okay. Yeah, please Mbak Yeni read for us. Yeah, beams. Yeah, beams. And then signals. Yeah, by smoke signals. Could
could you find the word messages in the second sentence? Ya, itu bentuk plural atau singular. Nah, diterjemahkan menjadi pesan-pesan atau pesan. Pesan saja. Pesan. Ya. Coba perhatikan kalimat pertama. Coba kita terjemahkan kalimat pertama. Signals itu artinya apa? Sinyal penglihatan. Dikirim, ya. Api. Ya. Go on, ya. Ya. And then the American Indians. Ya, dari the American Indians. Nah, coba kalau kita terjemahkan mengirimkan pesan-pesan sesuai struktur gramatikal bahasa sumber, tetapi ada waktunya kita tidak terikat dengan struktur gramatikal dari bahasa sumber, Mbak. Ya, kita harus melihat konteks secara keseluruhan dan usahakan kita terjemahkan secara wajar. Nah, jadi di sini messages itu lebih tepat diterjemahkan menjadi pesan bentuk tunggal. Dan berikutnya, please open your book task 3 page 10.14. Point 14. Nah, could you find the words it houses? Ya, the sentence it houses bla bla bla. Please point out. Ya, please point out. Ya, 10.14. Ya, could you find the ya, udah dapat Mbak Napiatun? Could you find the sentence it houses bla bla bla? Ya, tolong digaris bawahi. Please underline this kind of sentence. Ya, perhatikan kata houses. Ya, houses itu merupakan bentuk kelas kata apa, Mbak? Ya, Mbak Yeni? Yakin itu bentuk kata noun? Houses. Nah, perhatikan lagi. Ini sebelum kata houses itu ada kata it. Nah, fungsinya sebagai subjek. Biasanya subjek itu langsung diikuti oleh verb. Nah, jadi houses itu merupakan. Nah, dan perhatikan kata houses. Ada tambahan is di sini. Nah, berarti houses ini merupakan bentuk kata kerja. Benar bukan? Right. Oke, jadi bagaimana Mbak menerjemahkannya? Coba Mbak Yeni. Ini mengacu pada kata apa ini sebelumnya? Coba perhatikan kalimat sebelumnya. Coba perhatikan kalimat sebelumnya halaman 10.13, Mbak. Hong Kong has bla bla bla. Hong Kong has English partnya, Mbak. Hong Kong has enjoy bla bla bla. Ya, halo. Ya.
Could you find the previous sentence? Hong Kong has enjoyed the status of being advertising capital of Asia for the past 2 decades. Jadi kata it. Nah, kemudian di kalimat kedua it houses. Jadi it ini mengacu kepada kata apa, Mbak? Kalau kita lihat kalimat sebelumnya, Hong Kong has enjoyed the status of being bla bla bla. Ya, berarti it ini mengacu pada Hong Kong. Bagaimana Mbak sebaiknya menerjemahkan it houses the largest bla bla bla? Hong Kong. Ya. Adakah bentuk kata kerja dari kata houses di dalam bahasa Indonesia? Tidak ada kan, bukan? Ya, tidak ada kan? Ya, jadi di sini kita harus bijak menerjemahkannya. Disesuaikan dengan struktur gramatikal bahasa sasaran. Sekali lagi kita harus menyesuaikan dengan struktur gramatikal bahasa sasaran. Nah, maka pada kasus ini houses diterjemahkan menjadi tetap rumah, walaupun di dalam bahasa sumbernya fungsinya sebagai kata kerja. Nah, berikutnya, ya sampai sini sudah paham? Tapi ada penambahan kata menjadi. Hong Kong menjadi rumah bagi sejumlah besar bla bla bla. Nah, harus disesuaikan, harus tetap subjek itu diikuti oleh verb, tapi houses-nya di sini diterjemahkan menjadi rumah. Bentuknya berubah. Ada perubahan kelas kata dari verb menjadi noun dalam bahasa sasaran. Nah, begitulah salah satu teknik terjemahan transposition. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, verb menjadi noun. Karena di dalam bahasa sasaran, houses itu tidak ada bentuk kata kerjanya di dalam bahasa sasaran. Atau ya kan? Ya, sampai sini sudah paham? Ada pertanyaan? Ya, kalau begitu kita lanjutkan ke poin berikutnya. Nah, berikutnya ada yang dinamakan phrasal verb. Jadi phrasal verb ini are usually two word phrases consisting of verb plus adverb or verb plus preposition. Jadi ada dua kata yang terdiri dari verb yang diikuti oleh adverb atau verb diikuti oleh preposition. Nah, please open your book task 8 page on page 9.16. Yeah, 9.16. Have you found it? Yeah, please see the sentence. Primitive tribes blah blah blah. In the second, I think, yeah. Beating out. Please point out beating out. Underline the words, the phrasal verb of beating out. Nah, beating out artinya diterjemahkan menjadi membuat kode. And pass it on in the next two sentence. Have you found it? Far away blah blah blah. Ya, pass and pass it on. Please underline. Pass it on. Ini salah satu bentuk phrasal verb. Diterjemahkan menjadi menyebarkan. Oke. The other text. Please open text 12 page 9.18 and underline the words
go up. Have you found it? Go up. Ya, tax 12. Tax 12, ya. Ya, please underline the word go up and far away. Far away. Yeah, I'm not sure there's the word far away is included in this paragraph. So ya, contohnya go up diterjemahkan menjadi ke atas, dan kata far away diterjemahkan menjadi kejauhan. Oke. Nah, salah satu di salah satu bentuk phrasal verb. Your examples is on text 13, page 9.19. Yeah, see the come over in the last sentence. 9.19. Come over. Come over diterjemahkan menjadi datang dari kejauhan, ya. Dan tax 1, page 10.5. Suffering form. Ya, diterjemahkan menjadi menderita. Ini salah satu bentuk phrasal verb. Tax 1, page 10.5, Mbak. Ya, suffering from. Ya, udah dapat kan, Mbak? Yang suffering from. Ya, in the second sentence I think. Ya, Hong Kong consumers bla bla bla. Halaman 10.5, Mbak. Oke. Next. Nah, berikut ada nih yang dinamakan amplification. So the definition of amplification is the process of translation to add by adding some element to the source text to facilitate comprehension, and is required to decode certain source text items whose linguistics, semantic, or cultural components may not be immediately clear, and it is also especially typical of proper nouns, and frequent in technical and academic texts as an aid to comprehension. Jadi, pengertian dari amplification itu sendiri merupakan teknik penerjemahan yang menambahkan detail informasi yang tidak terdapat dalam teks bahasa sumber. Jadi, di dalam teknik ini kita menambahkan sebuah informasi yang digunakan untuk membantu penyampaian pesan atau pemahaman pembaca. Jadi penambahan ini tidak boleh mengubah pesan yang ada dalam teks bahasa sumber. Nah, berikut contoh yang saya tampilkan di dalam slide kita. Perhatikan kalimat there are many Indonesian at the ship. Point out the word of Indonesian. Kata Indonesian itu mengacu kepada kata apa, Mbak? People, refer to a people. Jadi di dalam bahasa sasarannya ya diterjemahkan menjadi warga negara. Perlu kita tambahkan kata warga negara. Karena kalau kita cuma menerjemahkan Indonesia menjadi Indonesia saja, nanti meaningnya itu bisa double. Ya, Indonesia bisa mengacu pada negara atau orang, bukan? Nah, jadi harus lihat meaningnya di dalam bahasa sumbernya. Indonesian refer to a people.
Jadi di dalam bahasa sasarannya perlu kita tambahkan untuk memperjelas kata Indonesian itu sendiri. Oke? And please open your book. Ya dengan Mbak Yeni. Amplification itu kebalikan dari teknik penerjemahan reduction. Jadi itu di dalam amplification itu kita menambahkan satu elemen. Biasa itu dalam bentuk noun. Ya. Contohnya Indonesian diterjemahkan menjadi warga negara Indonesia. Ya. Iya, menambahkan satu elemen di dalam bahasa sasaran untuk mempertegas dan memperjelas makna yang terdapat di dalam bahasa sumber. Contohnya Indonesian. Indonesian itu refer to the people. Jadi dalam bahasa sasaran itu lebih baik diterjemahkan menjadi warga negara Indonesia. Sampai sini paham Mbak Yani? Oke. Please open your book task to page 9.12. And look at to the sentence. The first sentence, I think. Okay. Have you found it? A French painter, blah blah blah, first developed a camera in the 1830s. Nah, perhatikan, please underline the word of Daguerre. Daguerre itu mengacu kepada makna apa, Mbak? Nama orang. Nah, karena ini nama yang tidak sering didengar di dalam bahasa Indonesia, maka lebih baik kita menambahkan satu elemen. Nah, dengan meletakkan kata bernama, sehingga pembaca mengerti bahwa kata Daguerre ini merupakan nama orang. Oke? Iya. Jadi iya Mbak. Biar pembaca paham makna, isi teks yang sedang mereka baca, ya. Oke? Ya. Please open your book text 7 page 9.15. Please point out the word of Pearl Harbor. Do you know what is Pearl Harbor? Text 7 page 9.15. Iya, yang terdapat di mana? Biasanya ini pelabuhan yang terletak di negara mana? Kan ada filmnya ini, Mbak. Nggak update. Ya. Jadi ini Pearl Harbor ini merupakan pelabuhan yang terletak di daratan Amerika. Nah, jadi kan belum tentu semua pembaca yang membaca bahasa sasaran itu mengerti istilah-istilah nama-nama tempat tersebut. Ya, pastinya kita sebagai seorang penerjemah, sebelum kita menerjemahkan sebuah teks, kita analisis dulu background, latar belakang dari teks itu tersendiri. Nah, baik itu penulisnya, asal background, setting of place, setting of time, ya. Jadi pastinya kita harus memahami nama-nama tempat ini seperti Pearl Harbor. Jadi kalau kita sudah mengetahuinya, nah